kami kembali. Yari. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini melalui Sociabas. Semoga Tuhan membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Sekali lagi, watashi ucapkan Arigato. Kejadian ini membuat Rimuru terpukul. Ini bohong kan? Tidak mungkin, Hinata, gumam Rimuru. Namun seketika suasana berubah menjadi sangat aneh saat beliau hendak memanggil Luminas. Hei Luminas, apa kau benar-benar... Loh, suaraku tidak bisa keluar. Tidak, bahkan tubuhku tidak bisa bergerak. Luminas, Leon, Granbell juga tidak bergerak. Apa-apaan ini? Waktu terhenti, ini bohong kan? MC kita menyadari ada yang salah. Bukan cuma suaranya, tetapi sistem motoriknya pun terkunci total. Bahkan semua orang terdiam layaknya patung. Segala riuh di medan tempur lenyap berganti keheningan mutlak. Di tengah dunia yang membeku total itu, hanya ada satu orang yang tampaknya masih memiliki kesadaran dan emosi, yakni Chloe Aubert. Di situ Chloe terlihat memegangi kepalanya dengan ekspresi sangat panik dan ketakutan. Suara dengingan misterius terus menggema di kepalanya. Aku tidak tahu ini. Kenapa? Ini masih terlalu cepat. Di detik berikutnya, tubuh Chloe pun mulai memancarkan cahaya yang sangat terang benderang. Kekuatan magis yang luar biasa masif memancar liar, membuat tubuh Chloe perlahan terangkat ke udara. Di sisi yang lain, MC kita yang jiwanya masih aktif di dalam tubuh yang membeku hanya bisa melotot shock. Tepat di depan matanya, Rimuru melihat sendiri di mana tubuh Chloe seolah terisap oleh cahaya menyilaukan tersebut. Begitu cahaya itu meredup dan waktu berjalan seperti semula, Chloe sudah menghilang dari dunia ini. MC kita benar-benar dibuat melongo tak percaya. Logikanya nggak bisa mencerna kejadian membingungkan tersebut. Kalau Anda di posisi MC kita pasti pusing juga sih bre. Ya gimana ceritanya? Tewasnya Hinata itu bisa memicu kekuatan tersembunyi di dalam diri Chloe yang berhubungan langsung dengan manipulasi waktu. Di situ Leon melangkah maju dengan raut wajah panik yang jarang sekali dia tunjukkan. Leon yang frustasi karena kehilangan gadis yang selama ini dia cari, beliau langsung mencengkram baju Rimuru dan menuduhnya. Chloe, kemana perginya Chloe? Rimuru, kau apakan Chloe? Tanya Leon dan Rimuru menjawab gagap. Aku juga tidak tahu apa yang... MC kita sama bingungnya dengan yang lain. Dalam situasi yang makin kacau dan tak terkendali itu, Rimuru segera memanggil asisten andalannya di dalam pikirannya. Raphael-san, apa yang baru saja terjadi? Namun, jawaban yang diterimanya justru membuat bulu kuduknya berdiri. Tidak diketahui, ini adalah situasi abnormal. Saya tidak bisa memahami apa yang terjadi pada Chloe Aubert, jawab Raphael. Untuk pertama kalinya, entitas yang memiliki pengetahuan tak terbatas itu gagal menganalisis sebuah fenomena, meninggalkan Chloe yang kini seolah terlempar ke dalam dimensi kosong yang tak terjangkau oleh siapapun. Panel kemudian kembali tertuju pada jasad Hinata. Di situ sang dewa dari Luberios, yakni Luminas, beliau tampak frustasi. Luminas berteriak dengan sangat kencang. Kenapa? Padahal belum lama waktu berlalu sejak dia tewas. Tapi kenapa sihirku tidak bekerja? Hinata, maafkan aku. Maaf membuatmu mengalami hal seperti ini. Padahal ada aku di sini. Sihir kebangkitan absolut yang biasa Luminas banggakan sama sekali tidak merespon. Karena wadah jiwa dari Hinata sudah hancur lebur. Rimuru yang berdiri di belakangnya hanya bisa terpaku mematung. Beliau ikut merasakan duka mendalam dari sang Raja Iblis cantik tersebut. Ketegangan emosional ini dimanfaatkan dengan kejam tanpa rasa bersalah oleh Granbell. Dia melangkah maju mendekati Luminas dan dengan senyuman sinis dan angkuh, dia mulai memprovokasi dengan bilang, "Jangan terlalu meratapinya begitu dong. Ini semua sesuai rencanaku loh." Ya, benar-benar berjalan dengan mulus, Luminas. Sontak mendengar kenyataan bahwa Hinata hanya dijadikan pion dalam rencana busuk Granbell, hal itu seketika memicu amarah Luminas.
Sambil menatap tajam ke arah Granbel, Luminas mendesis penuh dendam. Kau tidak akan kumaafkan. Akan kucabik-cabik kau, Granbel. Boom. Tekanan sihir yang amat masif tiba-tiba meledak dari tubuh Luminas, menggetarkan seluruh tempat di sini. Di saat yang sama, suara dunia atau Voice of the World bergema sehingga bisa didengar oleh semua orang. Syarat telah terpenuhi. Unique skill Last telah berevolusi menjadi ultimate skill Asmodeus. Sementara itu, Rimuru yang merasakan tekanan instan dari energi dewa tersebut sempat mengira itu adalah suara dari skillnya sendiri. Raphael, bukan, ini adalah suara dunia. Dipicu dari tewasnya Hinata yang tragis dan provokasi Granbel, hal itu membuat Luminas resmi membangkitkan salah satu dari jajaran Deadly Sins Series versi Ultimate. Dengan nada dingin penuh penekanan, Luminas berkata, Granbel, kau ingin menyelesaikan pertarungan denganku kan? Mendengar tantangan tersebut, Granbel Rosso sama sekali tidak menunjukkan raut wajah panik. Sebaliknya, dia justru membalasnya dengan senyuman tipis yang sangat tenang. Benar Luminas, kau juga sudah berevolusi ya. Itu di luar prediksiku sih. Tapi menurutku itu hal yang bagus. Hehe. Di situ, Luminas terus berjalan mendekat ke arah Granbel. Ini berbeda dari yang kudengar, tapi itu tidak penting. Granbel, akan kukirim kau ke alam baka. Teriak Luminas lantang. Dia siap menumpahkan seluruh murkanya ke dalam satu hantaman terakhir. Mendengar itu, Granbel justru menampilkan ekspresi yang sangat kontras. Tatapan matanya tajam, namun sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman licik. Seolah-olah Granbel masih menyimpan rahasia besar di balik ketenangannya ini. Sementara itu, di ambang tewasnya, kesadaran Hinata mulai melayang menjauh ke dalam kegelapan mutlak. Sayup-sayup dia mendengar namanya dipanggil berulang kali. Hinata! Hinata! Panggilan penuh keputusasaan itu tak mampu menahan jiwa Hinata. Hinata bergumam, Luminas sama memanggilku, tapi aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas karena suaranya terasa begitu jauh. Perlahan, pandangannya beralih pada hamparan laut berombak yang sunyi, diikuti memori kilas balik saat tangannya mendorong seorang laki-laki. Aku bisa melihat sesuatu. Ini ingatanku kan? Benar juga. Ini adalah ketika aku mendorong laki-laki itu, ayahku. Lalu terungkaplah masa lalu yang selama ini terkunci rapat mendadak berputar kembali seperti rol film di benak Hinata. Beliau ingat betul saat masih kecil ayahnya sering bermain dengannya. Namun kehangatan itu runtuh dalam sekejap sejak ayahnya terjerumus ke jalan yang salah. Sosok pria yang dulunya penyayang kini berubah total menjadi monster akibat tekanan hidup dan kecanduan MPG. Mas Bahlil ganteng. Melihat ayahnya yang berani main tangan kepada ibunya, hal itu memicu kemarahan dalam jiwa Hinata. Padahal beberapa tahun sebelum segalanya hancur, mereka sebenarnya adalah potret keluarga yang harmonis. Namun sejak perusahaan ayahnya bangkrut, semuanya menjadi kacau. Hinata teringat bagaimana ayahnya terduduk frustasi di dapur sendirian, tapi Hinata tak pernah mencoba untuk menghiburnya. Jiwa Hinata kini tampak melayang di ruang hampa, tanpa selai pun kain menutupi tubuhnya. Cuma di panel ini saya kasih sendiri baju tidur, biar saya juga tidak dosa. Hinata bergumam, aku tidak pernah mencoba membayangkan betapa menderitanya ayahanda waktu itu. Karena itu, aku menganggapnya kemalangan kami tidak pernah ada dengan membenci dan terus menyimpan dendam pada ayahanda. Aku mencoba membenarkan tindakanku dengan dalih menghukum kejahatannya. Padahal jika kami saling mendukung sebagai keluarga, mungkin saja hasilnya akan berbeda. Orang sepertiku tidak pantas bicara soal keadilan. Kesadaran Hinata kian tenggelam. Rasa bersalah yang teramat besar itu terus menggerogoti jiwanya yang rapuh. Di tengah keputusasaan itu, bayangan Rimuru Tempest muncul di benaknya. Hinata bilang, mungkin itu sebabnya aku mencari-cari sosok ayahanda pada dirinya. Dia adalah orang yang terlalu baik dan aku merasa diselamatkan oleh dirinya yang seperti itu. Aku yakin meski Rimuru memarahiku atas perbuatanku, tapi dia pasti akan menerimaku dan memaafkanku. Di balik sifatnya yang dingin dan tegas selama ini, Hinata ternyata memendam rasa bersalah yang teramat besar atas kehancuran keluarganya di masa lalu. Dan dia melihat Rimuru sebagai sosok hangat yang tidak sempat ia dapatkan dari ayahnya. Kesadaran Hinata semakin tenggelam dalam di ruang hampa yang gelap gulita.
Rasa lelah yang teramat besar menyelimuti batinnya. Dia bergumam, benar apa yang dikatakan Granbel. Aku tidak pernah memaafkan diriku sendiri selama ini. Aku mengantuk. Aku sudah lelah. Biarlah aku terlelap di dasar kegelapan ini. Suara itu, suara Lumina sama, juga sudah terasa sangat jauh. Namun tepat sebelum Hinata tertidur selamanya, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang menyuruhnya untuk tetap terjaga. Kau tidak boleh tertidur, ucap suara tersebut. Seketika itu juga mata Hinata terbuka lebar karena terkejut. Hinata pun menoleh ke arah sumber suara yang berada di dalam cahaya benderang itu. Bukankah itu suara Chloe? Benar juga, aku dihabisi oleh Granbel, gumam Hinata. Kemudian suara Chloe kembali menuntun Hinata untuk pergi ke arah cahaya itu. Dan setelah memasuki cahaya tersebut, jiwa Hinata dibawa ke sebuah padang rumput hijau yang sangat luas dan sunyi. Jadi saat tubuh Chloe menghilang secara misterius di dunia nyata, jiwa serta tubuhnya menyelam ke dalam ruang kesadaran Hinata demi menarik jiwa Hinata agar tidak lenyap, lalu membawa mereka berdua melompati waktu. Dalam wujud spiritual, Hinata terbangun di sebuah padang terbuka yang dikelilingi oleh pegunungan. Sambil menatap sekeliling dengan bingung, Hinata bergumam, "Di mana ini?" Tiba-tiba suara manis menyahut, "Sip, sepertinya sudah stabil." Kaget mendengar suara goib tersebut, Hinata langsung menatap bawah. Chloe toh. Chloe tersenyum hangat dan langsung menjelaskan kondisi metafisik mereka. Itu, Kak Hinata sekarang sedang berada di dalam jiwaku. Kalau kakak tertidur tadi, kakak bisa tertelan ke dalam penjara tak terbatas. Mendengar itu, Hinata mengucapkan terima kasih atas pertolongannya ini. Namun, beliau tak bisa menyembunyikan kebingungannya tentang gimana ceritanya dia yang telah tewas malah merasuki tubuh Chloe. Sambil memegang dagunya, Hinata langsung mencecar Chloe dengan rentetan pertanyaan. Lalu, apa yang terjadi setelah itu? Apa Rimuru baik-baik saja? Lumina sama, bagaimana dengan Granbel? Melihat gurunya yang panik, Chloe dengan sangat tenang menatap balik Hinata. Dia bilang, tenanglah dan coba perhatikan sekitarmu." Sejenak, Hinata terdiam dan mulai melemparkan pandangannya ke arah pemandangan alam luas di sekeliling mereka. Lalu kemudian Chloe memberitahu Hinata bahwa jajaran pegunungan raksasa yang diselimuti kabut tebal di depan mereka adalah puncak suci pegunungan Riola. Mendengar penjelasan Chloe, seketika wajah Hinata berubah pucat karena shock. "Mustahil, itu tidak mungkin. Kalau begitu, berarti ini adalah tanah suci Luberios ya?" tanya Hinata dan Chloe menjawab, "Jangan khawatir, akan kujelaskan semuanya. Mungkin Kak Hinata tidak akan percaya, tapi tolong dengarkan ya. Tempat ini suatu hari akan menjadi tempat berdirinya Kekaisaran Suci Luberios. Kita ini telah terlempar ke 2000 tahun yang lalu." Benar-benar sebuah plot twist legendaris di jagat Tensura. Berkat aktivasi kekuatan manipulasi waktu yang dipicu oleh tewasnya Hinata, kini jiwa Chloe dan Hinata tidak hanya berpindah tempat, melainkan terlempar mundur ke masa ketika Kekaisaran Luberios belum didirikan oleh Luminas. Nah, yang gak baca light novel pasti bingung dan bertanya-tanya nih, kalau kalian gak sabar kelanjutannya gimana, bisa sih para juragan mendengarkan video purba saya, yakni light novel volume 11 yang ada di playlist. Dan ngomong-ngomong, saya pengennya sih bikin manganya seperti kemarin, yang akan saya kasih judul Manga Chapter 144.